Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Doa dan harapan saya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudara, kita akan menerima dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar kami dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang terhimpun di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema duka cita menguji iman. Saudara, hidup tidak selalu menyenangkan. Bahkan banyak susahnya daripada senangnya. Apa memang begitu ya? Orang bijak menyatakan tergantung orang memandang dan menghayatinya. Ada yang menyatakan hidup ini menyenangkan, menggairahkan, sehingga mendorong hidup penuh semangat, meskipun pengalaman hidupnya penuh pergumulan. Tetapi ada yang memandang hidup ini isinya penderitaan, tidak ada yang menyenangkan, apalagi menggairahkan. Itulah cara pandang orang. Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 1 ayat 3-7 menyatakan kebangkitan Yesus menjadi kekayaan yang dinikmati orang beriman, menjadi sumber rahmat yang besar, sehingga hidupnya penuh pengharapan karena anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kekuatan jahat tidak dapat melakukan apa-apa karena kuasa perlindungan karunia Allah. Iman yang setia kepada Kristus memampukan menghadapi pencobaan hidup dengan sukacita. Berkah Allah yang sedemikian itu hendaklah membimbing kepada kesukaan meskipun ada kesusahan, sebab maksud pencobaan di dunia ini ialah menampi iman kita, sehingga apa yang tertinggal ialah iman yang sungguh-sungguh murni dan menghasilkan pujian, kemuliaan serta hormat bagi kita dan bagi Tuhan Yesus Kristus pada saat kedatangannya. Tuhan memandang ketabahan kita dalam pencobaan dan iman kita kepada Kristus sebagai hal sangat berharga baginya sepanjang kekekalan. Saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini, setiap orang menghadapi pergumulan hidup yang luar biasa karena berbagai hal dalam kehidupan. Orang percaya dipelihara dan dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kuasa kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan orang percaya di dalam Kristus. Satu utama untuk memperoleh perlindungan Allah ialah iman. Karena hanya iman orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah. Iman yang kuat
memampukan orang percaya menghadapi tekanan kehidupan yang bisa mendatangkan penderitaan dan duka cita. Dan sesungguhnya itulah ujian iman. Keteguhan iman dengan berserah dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan melewati ujian-ujian kehidupan yang membuahkan sukacita. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan, penyertaan, pelindungan, dan pertolongan-Mu, sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan dan menjadi pemenang-pemenang iman. Kiranya kuat kuasa-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami selanjutnya. Mohon ampun atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai berjumpa kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.